Kita masuk di bagian yang kedua. Seperti yang video itu tadi ajak kita lihat, semua manusia punya up and down. Siapa yang pernah melewati up and down dalam kehidupannya? Ya? Anda melewati momen naik, momen turun. Mungkin bukan hanya penghasilan kita, tapi emosi jiwa kita, kestabilan jiwa kita. Kita semua mengalami up and down. Bapak Ibu Saudara sekalian, itulah realitas kehidupan Anda dan saya juga mengalaminya, Anda pun juga mengalami, tanpa terkecuali semua orang mengalami itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Up and down, kadang ketika kita lagi up, kita nggak ngerti bagaimana caranya mengontrol kesombongan kita, kebanggaan kita. Sukacita kita yang berlebih-lebih, kita nggak ngerti gimana handle itu. Waktu kita lagi down, kita lagi terpuruk, kita kadang juga nggak ngerti bagaimana mengatasi kekerasan hati kita, mengatasi kekecewaan yang ada di dalam jiwa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bisnis sekalipun, dalam bisnis orang mengalami up and down. Itu semua kita alami. Parenting bagi Anda yang sudah punya anak, cara kita mendidik anak-anak kita sebagai orang tua, kita lihat anak orang lain, kok bisa ya dia seperti gitu ya? Apa yang kurang dengan aku? Padahal aku sudah memberikan yang terbaik, waktu, tenaga, keuangan, prioritas, semuanya. Tapi kok bisa dia gini, kok anakku? Bapak Ibu saudara, kita bisa down di momen-momen seperti itu. Ada banyak hal, sekali lagi up and down, itu adalah realitas kehidupan kita. Di satu momen kita merasa semangat, kuat, powerful, percaya. Tapi di satu momen kita bisa merasa gini, nggak semangat. Tuhan, gak ada kekuatan, percaya kok rasanya gak terlalu Tuhan. Padahal kemarin aku rasanya berharap banget Tuhan, full of hope. Hari ini rasanya kok cuma sedikit rasanya Tuhan harapan yang ada dalam hatiku. Sebagian Anda kan berkata gini, ya Elia karena kita kan manusia. Kalau kita nabi, kita rasul, mungkin wah kita gak perlu up and down. Apa benar saudara? Pagi hari ini saya ingin mengajak kita melihat bagaimana orang di dalam Alkitab, seorang nabi yang sangat powerful. Bahkan kalau saya bilang ini adalah salah satu nabi yang terhebat yang ada di sepanjang sejarah Israel. Dan apa yang nabi ini lakukan, itu mungkin salah satu cerita powerful yang pernah ada di dalam sejarah Alkitab dan sejarah Israel. Ya Bapak Ibu saudara, dan ketika nabi ini juga menghadapi up and down, kita akan melihat bagaimana Tuhan itu mengerti kebutuhan saudara dan saya. Tuhan tahu kita orang yang bisa up and down. Yang setuju dengan saya katakan yes. Tuhan tahu kita ini orang yang bisa naik, kita bisa turun. Dan ada satu kehormatan yang Tuhan sediakan bagi kita, yang Tuhan buat bagi kita. Yang seringkali tidak kita pikirkan. Oleh sebab itu mari kita lihat bersama-sama cerita Nabi yang luar biasa ini dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18. 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 dan yang ke-19. Sekali lagi kalau Anda baru di gereja ini welcome. Ini gerejanya orang yang tidak sempurna, tetapi kita semua disempurnakan oleh Tuhan. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. Kalau Anda nggak bawa Alkitab, ini kebetulan pertama kalinya Anda di sini, Anda pura-pura hafal, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi ada di layar di depan kita. Ya, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-19. Ini adalah cerita seorang nabi yang bernama Elia, Bapak Ibu sana. Dan kebetulan Nabi itu ada di depan Anda. Enggak. Saya jauh dari orang. Saya berharap saya bisa jadi seperti Nabi ini, saudara. Itu doa saya. Jujur, kadang kalau saya ulang tahun saya doa itu, saudara. Tuhan, aku kepingin seperti Nabi Elia, Tuhan. Bukan man of prayer yang luar biasa. Nah, Nabi ini Bapak Ibu saudara sekalian, dia sekali lagi adalah salah satu Nabi besar yang ada di Israel. Nah, saya mau ceritakan sedikit sebelum kita membaca ceritanya. Satu hari, dan kita semua tahu ini cerita yang sangat terkenal dengan Nabi Elia. Bagaimana dia bertarung seorang diri melawan 450 nabi dewa-dewa lain. Bahasa Alkitabnya gini, Nabi Baal. Jadi dia seorang diri menghadapi 450 nabi Baal. Dan dia berkata gini, hey buktikan kalau Tuhanmu hidup, ayo kita taruhan. Ayo kita lakukan sesuatu. Ayo kita buat kompetisi. 450 orang, gak terima saudara. Let's do it. Ayo kita lakukan sama-sama. Ini yang mereka lakukan. Mereka mengambil binatang, mereka buat mesbah persembahan, tempat untuk meletakkan binatang itu. Dan Elia berkata gini, tanpa api, tanpa apa-apa, kalau Tuhanmu hidup, kamu doa supaya Tuhanmu yang kirim api. Dan membakar binatang ini sebagai persembahan. 450 orang gak terima. Let's do it. Kita buktikan Tuhan kita hidup. Oke, siap. Semua pemanasan saudara, mereka mulai doa saudara. Berdoa, 450 nabi, semua berdoa. Gak turun-turun apinya. Elia meledek saudara ya. Oh mungkin Tuhanmu masih
Facebook. Jadi dia sibuk. Tunggu sebentar lagi setelah dia Facebook, mungkin dia kirim api. Orang-orang ini 450 orang ini saudara, sampai akhirnya dia menoreh-noreh diri. Semua meluka-lukai diri. Supaya apa? Supaya Tuhan yang menjawab doa mereka. Oh, mungkin Tuhanmu masih sibuk ngepet. Jadi dia nggak bisa mengirimkan api buat kami. Mungkin tunggu setelah dia habis balas di pet, mungkin dia akan kirim api buat kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah sekian lama api nggak turun. Elia bilang gini, oke, sekarang giliranku. Anda bisa membayangkan satu orang berhadapan dengan 450 orang. Itu iman yang besar, yang setuju dengan saya katakan yes. Keberanian yang besar. Dan dia berdoa, Tuhan. Bahkan gini saudara, sebelum dia doa, dia tambahkan tingkat kesukarannya. Kasih air di sekeliling mezbah ini. Siram air mungkin binatang ini. Pokoknya dia minta air. Orang kan makin gini. Api dengan air ini kan berlawanan. Tapi itu yang Elia minta. Kasih air. Wah, semua orang gini. Nggak mungkin. Dia cuma berdoa, Tuhan. Tuhan yang sama yang kita sembah pagi hari ini. Nyatakan kuasamu, nyatakan kebesaranmu. Push. Api datang. Binatang itu dimakan oleh api menjadi sebuah persembahan. Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang terjadi. Setelah dia menang, nggak selesai sampai di situ. 450 orang ini semua dibawa ke sungai. Dan Alkitab dengan bahasanya berkata seperti gini. 450 orang ini disembelih oleh Elia. Sudah tahu sembelih? Yang Anda bayangkan kata-kata sembelih apa? Kambing. Benar? Saya sembelih, saya nggak berpikir seperti mesin yang gede, jegrek, enggak. Sembelih saya membayangkan gini. Pelan-pelan Bapak Ibu saudara sekalian. Itu yang saya bayangkan, sembelih. 450 orang disembelih oleh satu orang. Anda bisa membayangkan betapa powerfulnya orang ini. Dan dia penuh iman, dia penuh pengharapan, dia penuh percaya. Tuhan, Engkau Tuhan yang hidup, buktikan. Bus, api datang. Tapi saudara, ternyata Nabi besar ini pun dengan cerita yang spektakuler, dia pun punya up and down seperti Anda dan saya. Hari berikutnya, pasal selanjutnya, di pasal yang ke-19, setelah kejadian itu, ratu yang namanya Isabel, dia tahu 450 nabinya dibantai oleh Nabi Elia, dia marah. Dia marah dan dia bilang gini, cari orang yang namanya Nabi Elia ini, kita harus tangkap dia dan kita akan bunuh dia. Saudara tahu yang terjadi dengan Elia di momen itu? Menghadapi 450 orang dia nggak takut. Doa untuk datangkan api dia nggak takut. Tapi di hari selanjutnya di momen itu dikejar Isabel dia takut. Dia lari. Dia putus harap, dia putus asa sampai dia gini. Kepingin mati gara-gara dikejar cewek. Dikejar ratu Bapak Ibu. Ratu Isabel. Kepingin mati Bapak Ibu. Nah saya ingin mengajak kita melihat ceritanya. Ketika Anda melihat cerita ini Anda akan tahu wow ternyata saya bukan orang yang up and down sendirian. Tapi Tuhan baik, Tuhan memberikan solusi buat kita ketika kita semua bergumul dengan up and down. Coba saya ingin mengajak kita membaca dari 1 Raja-Raja 19 ayat yang keempat, ayat yang ke-18, pasal 18 dulu. Pasal 18 ayat yang ke-22, saya mau ajak saudara lihat ini, cerita yang tadi saya ceritakan supaya saudara mengikuti secuplik apa yang terjadi sehingga saudara paham yang kita bahas. Kita baca bersama-sama 2-3, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu. Hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kita langsung lompat di ayat yang ke-40. Saudara pikir saya hafal ya? Hebat ya hafal. Saya sudah mempelajarinya saudara. Oke, ayat yang ke-40. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, ini momen up buat Elia. Ini momen yang full of faith, full of hope, full of belief. Dia dalam kondisi yang prima, luar biasa. Tapi coba kita sekarang lompat ke 1 Raja-Raja 19, ayat yang ke-4, kita akan baca sampai ayat yang ke-15. Saudara boleh mengikuti dari layar yang ada, saya bacakan dari Alkitab saya. Tetapi, ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Anda bisa membayangkan? Kemarin dia habis menang spektakuler, melakukan mujizat yang spektakuler. Tahu-tahu besoknya dia gini, Tuhan lebih baik aku mati. Dia lagi down.
Ayat yang kelima. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah. Sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Anda bisa ngebayangin? Dia sembunyi di goa Tuhan gini, apa yang kamu lakukan di sini Elia? Tuhan, aku sudah berjuang mati-matian buat kerajaan surga. Aku membela pekerjaan Tuhan dan sekarang mereka mau membunuh aku. Padahal dia tadi di hadapan 450 orang dia nggak takut mati, saudara. Anda bisa membayangkan? Ini up and down seorang nabi, saudara. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan, tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa, tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjaanmu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda membaca ini Anda gini, thanks God. Bukan hanya aku saja yang up and down, tapi nabi besar seperti Elia juga bisa up and down. Tapi ini yang luar biasa, ketika kita semua punya up and down dalam kehidupan ini, kita semua punya momen, di satu hari kita merasa kuat, hari berikutnya kita merasa gak kuat. Di satu hari kita merasa sangat semangat, di hari berikutnya kita merasa kehilangan semangat kita. Tapi dari cerita ini, Tuhan itu menunjukkan kehormatan yang Tuhan percayakan kepada kita semua. Ada satu kehormatan yang Tuhan berikan buat kita, yang akan membantu kita melewati up and down dalam hidup ini adalah ini. The power of fellowship. Kuasa persekutuan. Mari kita ucapkan kata kuasa persekutuan bersama. 2, 3. Kuasa persekutuan. Kok bisa Elia? Gimana? Perhatikan ini. Dalam kondisi yang letih, lesu, berbeban berat. Nabi Elia bahkan dia gini. Nggak tahu harus bersikap seperti apa. Satu-satunya respon yang ada di dalam hatinya cuma gini. Kepingin mati aku Tuhan. Tapi di dalam kondisi seperti itu, ada 2 persekutuan yang dia alami. 2 perjumpaan yang dia alami. Yang kita mau pastikan ini juga menjadi perjumpaan dan persekutuan kita, pengalaman kita. Yang pertama, dia berjumpa dengan ini, malaikat. Kita ucapkan bersama malaikat 2, 3, malaikat. Tadi kita membaca saat dia tidur, dia kecapean, dia nunggu mati. Malaikat 2 kali datang, membangunkan dan memberi kekuatan buat dia. Malaikat ini bicara apa? Malaikat ini bicara ini buat kita semua. Pentingnya setiap kita itu punya komunitas atau fellowship dengan orang-orang seiman atau orang-orang segereja. Itu loh malaikat. Loh kok bisa kok? Karena gini, malaikat itu berasal dari kata agelo. Kita ucapkan bersama agelo 2, 3. Agelo. Agelo itu artinya gini, God's messenger, penyampai pesan Tuhan. Hari ini bukankah kita semua ini penyampai pesan Tuhan? Bagaimana dunia bisa tahu tentang Tuhan melalui kehidupan kita. Karena hidup kita menyampaikan pesan kepada dunia tentang Tuhan. Yang setuju dengan saya katakan yes. Hari ini Bapak Ibu nggak mungkin malaikat akan muncul di depan saudara. Yang setuju dengan saya katakan yes.
Kecuali itu istri Anda, my angel. Mungkin, Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, malaikat nggak mungkin muncul di depan Anda hari ini. Tapi kita bersyukur, ini loh kehormatan yang Tuhan berikan buat kita, buat Anda dan saya. Tuhan izinkan kita punya ini, saudara seiman. Tuhan izinkan kita punya ini loh, keluarga rohani. Ini kehormatan yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, untuk menghadapi up and down kehidupan kita. Dan bagi Nabi Elia, Tuhan kirim malaikat. Hari ini malaikat adalah Anda dan saya bagi sesama Anda. Berkasih tahu kanan kirimu, you're my angel. Kalau sebelah pasangannya keren. Kalau Anda duduk sebelah istri Anda keren. Anda dapat hadiah pulang dari gereja ini, saudara. Oke, Bapak Ibu saudara sekalian. Nah, yang kedua, persekutuan yang kedua yang terjadi adalah ini. Elia dia berjumpa dengan Tuhan. Dia berjumpa dengan Tuhan. Setelah dia berjumpa dengan malaikat, ya, kemudian dia berjumpa dengan Tuhan. Dan ini yang luar biasa. Ketika dia habis dijumpai oleh Tuhan, dia bisa punya kekuatan ekstra. Anda bisa membayangkan, ini jogging terpanjang yang pernah saya tahu. Ini lari maraton yang terpanjang yang pernah saya tahu. Dia lari 40 hari 40 malam. Anda bisa membayangkan? Ngapain bro? Kardio. 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Ini yang Elia lakukan. Setelah apa? Dia berjumpa dengan Tuhan. Berarti gini Bapak Ibu sekalian, you receive something when you experience Jesus. Anda mengalami sesuatu ketika Anda berjumpa dengan Yesus. Yang setuju dengan saya katakan yes. Nah, Bapak Ibu sekalian, kuasa persekutuan ini dengan dua perjumpaan. Bersekutu dengan keluarga rohani dan dengan Tuhan, harus saya katakan, ini kehormatan yang sering kali kita abaikan, kita sepelekan, dan kita tidak bersyukur atasnya. Tapi saya mau ceritakan satu persatu. Kehormatan yang pertama adalah ini, kehormatan berkomunitas buat Anda dan saya. Kehormatan berkomunitas. Bapak Ibu saudara sekalian, saya dulunya orang yang gak suka baca Alkitab. Jujur. Saya bertumbuh di gereja, saya anak pendeta, tapi saya tidak menikmati membaca Alkitab. Ketika saya mulai mengalami Tuhan, saya sekolah Alkitab, saya mulai belajar. Membaca firman itu menjadi kesukaan buat saya. Setiap hari saya baca Alkitab ini, dan kalau saya nggak ngerti, saya pelajarin. Semakin saya mempelajari, semakin saya menemukan sesuatu, rasanya gini, this is it man, I'm happy for the rest of the day. Itu Bapak Ibu saya. Nah, sebagian Anda lebih stylish dari saya. Sebagian Anda kalau pagi, Anda buka Alkitab Anda, ya, Anda pakai kopi di sebelahnya, saudara. Wah, stylish. Anda foto dulu. Wah, start my morning with my love. Wah, Anda luar biasa. Anda lebih stylish dari saya. Nah, saudara, itu hal yang keren. Nah, tapi saya membayangkan gini, yes, Alkitab ini adalah hal yang luar biasa. Saya menemukan yang tidak kalah pentingnya adalah ini, buat setiap kita untuk ini, berkomunitas ketika kita membaca firman Tuhan. Karena ketika Anda membaca firman Tuhan, Anda men-sharingkannya kepada keluarga rohani Anda, itu yang membuat firman menjadi semakin hidup. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara Anda perlu tahu seberapa sering saya mengganggu Pastor Ezra, Pastor Elisa. Kadang habis saya baca saya nemuin sesuatu seperti yang lalu. Saya nggak tahu Pastor Ezra benar-benar akan lakukan ini apa enggak. Tapi kita akan mengeluarkan sebuah serial yang berjudul gini, Hermes. Nanti kita akan datangkan Hermes seharga 1 miliar. Kita berdoa bahwa kita nggak bisa beli, mungkin kita pinjam saudara. Ya, kita pinjam bayar jaminan supaya nggak hilang. Ya, waktu saya baca, keren sekali. Saya telepon pastor. Aku habis baca ini keren banget nih. Bapak Ibu saya, itu kesukaan kita. Tapi bayangkan kalau kita nggak punya orang di mana kita bisa sharing apa yang kita temukan. Di mana kita bisa menceritakan apa yang kita alami. 30 tahun menjadi orang Kristen. Saya melihat bagaimana ayah saya mengkonseling orang. Saya melihat bagaimana opa saya mengkonseling orang. Saya melihat bagaimana om tante saya mengkonseling orang. Kita semua melihat banyak orang meninggalkan Tuhan dalam hidupnya. Banyak orang berantakan hidupnya. Hidup sembarangan. Hidupnya makin kacau. Bukan karena mereka nggak punya Alkitab. Bukan. Malah orang-orang yang hidupnya kacau ini. Di rumah mereka Alkitabnya mungkin 5, mungkin 7. Tapi nggak pernah dipegang. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai Anda tersenyum karena itu pengalaman pribadi Anda nggak perlu terlalu jujur di tempat ini saudara. Bapak Ibu saudara, orang-orang ini hidupnya berantakan bukan karena mereka nggak punya Alkitab, bukan. Tapi karena ini, mereka tidak punya komunitas untuk berbagi di dalam hidup. Mereka nggak punya ini loh, saudara seiman yang bisa menopang mereka dalam perjalanan hidup mereka. Kami menyaksikan banyak orang masuk kembali ke lifestyle-nya yang jelek.
kembali kepada hubungan yang salah. Bukan karena mereka nggak bisa nemuin Alkitab. Alkitab ada di toko-toko. Di gereja ini kalau Anda mau, Anda bisa menerimanya Bapak Ibu. Tapi kenapa orang-orang ini kembali kepada lifestyle-nya yang salah, kepada hubungan yang salah? Karena ini mereka tidak punya kawan seiman yang memperhatikan dan menjadi partner akuntabilitas. Saya ingat sekali, pertama kali saya mulai memahami tentang Alkitab. Dulu waktu saya baca Alkitab, jujur aja, di gereja ini dulu ada doa pagi jam 4:30, Tante Evi masih ingat Tante ya? 4:30 pagi, dan momennya saya harus baca, saudara. Saya coba carikan buat Anda. Banyak hal yang saya nggak ngerti, saudara, waktu itu. Keturunan Ruben adalah bin. Saya baca gini. Sebagian Anda nggak pernah baca Alkitab, mungkin Anda nggak tahu, Bapak Ibu, tapi it's okay. Saya juga nggak ngerti gitu loh. Kemudian potong kambing, potong kerbau, potong ini, saya nggak paham. Tapi di momen saya duduk sama beberapa orang, dan kita mulai, apa sih artinya? Kemudian kita mulai sharing dan lain sebagainya, mulai cerita. Di momen itu, harus saya katakan ini loh. Di momen firman itu mulai merubah hidup saya. Di mana firman itu menjadi sangat hidup bagi saya. Karena apa? Ada orang-orang di sekitar saya yang menceritakan secara praktikal. Dan membuat cerita tentang Yesus ini menjadi pengalaman dalam keseharian hidup saya. Nah, tantangannya buat kita semua hari ini adalah gini. Banyak bagi Anda yang khususnya yang sudah lama jadi orang Kristen, kita lupa bagaimana rasanya menjadi orang yang dilahirkan kembali. Bagi Anda yang baru, Anda mungkin nggak ngerti bahasa itu. Tapi bagi kita yang sudah lama, kita lupa rasanya. Kita ingat, momen itu aku dilahirkan kembali. Tapi kita lupa rasanya. Dan yang sangat menyedihkan bagi kita adalah gini. Banyak orang Kristen itu bingung dan sendirian dalam hidup mereka. Mereka nggak punya ini loh, komunitas rohani, keluarga rohani. Yang bisa menjadi akuntabilitas partner. Yang bisa mendorong dan mensupport kehidupan satu dengan yang lain. Kami menemukan sebuah hal hebat, saudara, di dalam Alkitab ini. Ini contoh yang mungkin sedikit terlalu rohani ya. Tapi ketika Anda menemukan apa yang kami temukan, Anda akan sangat wow, ini luar biasa. Berapa banyak yang pernah membaca Alkitab, buku kitab kisah para rasul? Boleh angkat tangannya? Ya, kalau Anda nggak baca nggak apa-apa, saudara. Anda nggak akan dihakimi di gereja ya. Kisah para rasul. Nah, kisah para rasul pasal 2 ayat yang ke-42 sampai 47 itu ayat yang sering kali dibaca. Itu sering kali dibaca oleh semua orang. Karena apa? Itu adalah gaya hidup jemaat mula-mula. Jemaat pertama, kisah 2 ayat 42 sampai 47. Tapi Anda menemukan gini, di kisah pasal 42 sampai 47 boleh dikeluarkan ayatnya. Ayat yang ke-42 ini berkata seperti gini. Perhatikan ini, kita baca sama-sama aja ya supaya kita mengikuti. 2, 3, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Perhatikan ini, saudara. Saya baca, coba Anda baca, ayat 42 sampai 47 tidak pernah ditulis mereka membaca Alkitab. Benar enggak? Ayat 42 sampai 47, coba Anda baca di Alkitab, saudara, kalau Anda enggak percaya. Tidak pernah ditulis gini, mereka membaca Alkitab, enggak. Tapi yang dituliskan adalah gini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul, dalam persekutuan, komsel, mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Tahukah saudara, ini kenyataan nyata. Gereja mula-mula tidak pernah punya Alkitab untuk tiap jemaat selama 300 tahun. Perhatikan ini. Gereja mula-mula, jemaat mula-mula tidak pernah punya ini, saudara. Alkitab untuk tiap jemaat selama 300 tahun. Hari ini saudara dan saya, kita punya kehormatan yang luar biasa. Yang setuju dengan saya katakan yes. Hari ini saudara dan saya, Anda lebih stylish daripada mereka di waktu yang dulu. Hari ini Anda ke gereja. Weh, apa bos? Dompet? Bukan. Firman Tuhan. Weh, luar biasa saudara. Hah? Apa bos? Louis Vuitton? Oh bukan. Firman Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita punya kehormatan hebat. Mereka dulu 300 tahun tidak ada satupun jemaat yang punya Alkitab. Loh, terus kemudian mereka belajarnya gimana? Sejarah mengatakan gini, mereka hanya punya Alkitab gulungan yang hanya bisa didengar di tempat ibadah yang dulu namanya Bait Allah, dan itu pun hanya dibacakan kepada mereka. Wow, Anda bisa ngebayangkan? Semua orang hadir nggak pernah punya Alkitab, nggak pernah megang Alkitab, dan hanya dibacakan sebuah gulungan, Bapak Ibu saudara sekalian. Anda bisa membayangkan itu?
Mereka nggak punya Alkitab, saudara. Tapi pertanyaannya gini, bagaimana mereka bisa bertumbuh? Kok bisa mereka bertumbuh? Ini saudara, selama 300 tahun mereka tidak punya Alkitab. Tapi yang mereka punyai adalah ini, satu sama lain. Powerful. 300 tahun nggak ada yang punya Alkitab. Tapi gimana mereka bisa bertumbuh? Karena ini mereka punya satu dengan yang lain. Dan kasih mula-mula mereka terhadap Yesus sangat-sangat dan begitu menular. Anda hari ini sangat diberkati dan punya kehormatan yang luar biasa. Kalau kita pegang Alkitab kita masing-masing. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, tapi satu hal untuk bertumbuh. Yang Anda perlukan adalah ini. Satu sama lain. Boleh kasih tahu kan akhirnya aku bersyukur ada kamu. Men, kalau Anda duduk sebelah istri Anda lagi, istri Anda senang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya nggak tahu kenapa. Oke, dan bayangkan, coba kita bayangkan ini. Seandainya gaya hidup seperti ini terjadi di zaman kita hari ini. Bukankah kita semua akan menjadi orang-orang yang lebih bertumbuh lagi? Benar Bapak Ibu Saudara sekalian, yang setuju dengan saya katakan yes. Ya, saya coba ingin mengajak kita merenungkan ini. Coba Anda bayangkan ini. Kalau saya adalah orang yang nggak pernah ke gereja, saya nggak pernah tahu hal apapun tentang gereja dan lain sebagainya. Lebih mudah mana untuk saya bisa bertumbuh ketika ada seseorang, misalnya bilang aja saudara Billy, dia bilang sama saya, Bro Elia, ayo ikut aku ke komunitasku. Di sana adalah orang-orang yang cinta Tuhan, membahas tentang firman Tuhan. Mereka orang-orang yang mengaplikasikan firman Tuhan. Dibanding dia gini, oh baru ya, tak kasih Alkitab semoga mengerti. Lebih gampang mana buat saya bertumbuh Bapak Ibu Saudara sekalian? Lebih gampang buat saya bertumbuh pada pilihan yang pertama. Yang setuju dengan saya katakan yes. Di mana seseorang merangkul saya, ayo ikut komunitasku. Semua orang yang cinta Tuhan, membahas firman Tuhan, orang-orang yang mengaplikasikan firman Tuhan. Dan di situ saya akan pasti lebih dapat bertumbuh. Yesus sendiri saudara, Yesus sendiri. Waktu dia berjalan dengan murid-muridnya sekian tahun, 3,5 tahun itu. Yesus tidak memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, hey Petrus, welcome, it's a gift for you, cobalah mengerti. Enggak. Tapi yang Yesus coba lakukan kepada Petrus dan murid-muridnya yang lain adalah gini, ikut aku. Setiap hari mereka ngapain? Komsel, jalan bareng. Mereka jalan ke sebuah lapangan. Yesus cerita, tak ceritain ya suatu hari ini, dia kasih perumpamaan. Jalan lagi ke sana, Yesus cerita lagi. Komunitas. Bahkan ketika Tuhan ngomong tentang perjanjian lama, dia mengutip dari perjanjian lama. Petrus, Andreas, Yohanes dan sebagainya agak nggak bisa ngikutin. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk berkumpul, berkelompok bersama-sama dengan dia, akhirnya murid-muridnya menjadi pria-pria yang paling berdampak dalam sejarah kehidupan manusia. Yang setuju dengan saya katakan yes. Luar biasa. Dari mana? Dari ini, berkomunitas. Perhatikan ini saudara, jemaat mula-mula gak punya Alkitab. Tapi mereka punya saudara seiman. Tuhan Yesus dan murid-muridnya, dia gak juga kasih Alkitab. Tapi Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk apa? Berkumpul, berfellowship, berkelompok sel. Nabi Elia untuk mendapatkan kekuatan, gimana caranya? Dia bersekutu dengan malaikat yang adalah gambaran saudara-saudara seiman buat kita semua hari ini. Pertanyaannya adalah, sudahkah Anda punya keluarga rohani Anda? Apakah Anda jalan sendirian dalam hidup ini? Menghadapi up and down Anda. Persekutuan yang kedua yang powerful, kehormatan yang Tuhan berikan adalah ini. Kehormatan kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Kalau kita mengingat tadi apa yang kita baca 1 Raja-Raja 19. Setelah dapat kekuatan dari Tuhan, Elia dia kardio terpanjang yang pernah saya tahu, lari 40 hari 40 malam. Benar ya? Dia lari 40 hari 40 malam. Tapi dia lari kemana saudara? Cerita itu tadi kalau kita baca, dia larinya ke dalam goa. Dia lari ke dalam goa. Sampai Tuhan harus datang sama dia dan berkata, Elia, apa yang kamu kerjakan di sini? Dia sambat, Tuhan, aku kerja keras buat kerajaan surga. Tuhan, aku melakukan ini, aku melakukan itu. Tapi semua orang sekarang mau membunuh aku. Mereka mengancam membunuh aku. Tuhan cuma bilang gini, keluar dari goa, keluar. Angin besar datang. Tuhan gak di sana, gempa datang, Tuhan gak di sana, angin sepoi-sepoi datang, Tuhan di sana. Pertanyaan yang sama Tuhan tanya, Elia,
kamu ngapain di sini? Tuhan, aku kerja keras buat kerajaan surga. Aku kerja buat gini-gini. Tuhan, mereka sekarang ngancam aku. Pesan Tuhan cuma, pergilah, kembalilah ke jalanmu. Saudara, ketika saudara berkumpul dengan Tuhan, Dia membuat kita keluar dari goa kita. Iblis tidak kepingin Anda keluar dari goa. Iblis inginnya apa? Anda sendirian. Karena ketika Anda sendirian, paling gampang buat dia untuk membisikkan kata-kata yang negatif buat diri Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Paling gampang waktu kita sendirian. Coba waktu kita lagi berkumpul dengan keluarga rohani kita. Aku kok gak bisa ya? Jangan ngomong gak bisa, kamu bisa dicoba dulu. Akhirnya apa? Semua kata-kata iblis ketika saudara ada dalam komsel, ketika saudara bersekutu, semua tipu muslihat iblis itu mental. Tapi yang iblis ingin lakukan buat kita adalah gini, supaya kita tinggal di dalam goa, sendirian, lonely, mengasihi diri sendiri, self pity. Kemudian kita berkata, oh Tuhan, aku lebih baik mati Tuhan. Oh semua orang kepingin membunuh aku Tuhan. Tapi cobalah keluar dari goa, saudara. Cobalah keluar dari loneliness perjalanan rohani Anda. Temukan keluarga rohani. Temukan hadirat Tuhan. Saudara akan punya kata-kata yang berbeda. Yang setuju dengan saya katakan yes. Bapak Ibu Saudara sekalian, di AOC kita sangat percaya bahwa ini, kita tidak dapat menjalani hidup ini sendirian. You cannot do life alone. It's okay, mereka bukan demonstrator, tapi mereka memberikan ilustrasi. Saudara, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi buat Anda semua. Ilustrasi yang powerful, boleh dikeluarkan sebuah kursi. Sekali lagi, you cannot do life alone. Dan di gereja kita percaya, we don't grow in isolation, we grow in community. Kita nggak bisa tumbuh dalam isolasi, kita bertumbuh di dalam komunitas. And you cannot do life alone. Lalu di sebelah sini, Anda nggak bisa menjalani hidup Anda sendiri. Anda perlu keluarga rohani. Saya ingin memberikan ilustrasi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu sebentar, boleh berdiri sebentar. Kursi ini gambaran kehidupan kita. Ada momen kita up. Anda boleh keluarkan foto Anda kalau menurut ini interesting. Anda bisa foto supaya banyak orang melihat kesaksian apa yang terjadi di gereja kita. Ada momen kita bisa down, di mana hidup terbalik. Coba Anda bayangkan seperti Nabi Elia. Ada momen dia bisa up. 450 Nabi Baal aku hadapi sendiri. Aku sembelih semuanya dengan tanganku sendiri. Di momen selanjutnya dikejar cewek, saudara. Dia down. Tapi bisa Anda bayangkan? Kalau Anda punya keluarga rohani, komunitas rohani yang menopang kehidupan Anda, silakan. Waktu Anda up dengan orang-orang yang mencintai Anda. Anda tertawa bersama, Anda bersuka cita bersama. Boleh, silakan. Ketika Anda down, ketika hidup berbalik, emosi kita berbalik, perasaan kita berbalik, iman kita gak se-strong yang dulu. Hei saudara, ketika saudara punya keluarga rohani, kita bisa punya orang-orang yang kita bisa menangis bersama, kita bisa berdoa bersama, kita bisa bergumul bersama, kita bisa berharap bersama. Yang setuju dengan saya katakan yes. Berikan tepuk tangan yang luar biasa. Thank you guys, thank you. Thank you. Bapak Ibu saudara sekalian, itu gambaran yang luar biasa. Saya sendiri saudara, saya butuh komunitas rohani. Di mana saya bisa menangis bersama, saya bisa tertawa bersama. Doa kita buat setiap Anda adalah ini, di AOC, ini doa kita. Semua kita harus terhubung satu dengan yang lainnya. Supaya kita tidak sendirian, supaya Anda tidak lonely, supaya Anda tidak di dalam goa, dalam perjalanan kekristenan Anda. Bisa diikuti saudara. Supaya Anda enggak, yes aku orang percaya Tuhan, yes aku mengikut Tuhan, tapi Anda di dalam goa. Yang Anda dengar kata-kata yang negatif, yang menekan Anda. Seperti Nabi Elia, dia gini, Tuhan aku semua orang ngancam aku bisa kerja keras buat Tuhan. Akhirnya apa? Ketika Anda lonely, ketika Anda di dalam goa ini, bahasa kita bahasa komplain. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahasa kita bukan ucapan syukur. Bahasa kita bahasa orang yang mentalnya lagi down. Tapi ketika Anda keluar dari goa, berjumpa, bersekutu dengan Tuhan, bersekutu dengan ini loh, angel-angel, malaikat-malaikat, saudara rohani yang Tuhan sediakan buat kehidupan kita, kata-kata kita bisa berubah.
Waktu Anda berkata gini, aku kok rasanya nggak bisa belajar ya. Orang di sebelah kanan Anda akan berkata gini, hey, fokus, ayo. Kalau dia bisa, kamu juga bisa. Kalau aku bisa, kamu juga bisa. Akhirnya kita gini, yes, I can do it. Bisa diikuti Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya berharap gini, jangan ada satupun kita yang keluar dari ruangan ini, Anda kembali ke goa Anda. Jangan. Jangan izinkan Anda keluar dari ruangan ini, Anda kembali kepada loneliness perjalanan iman Anda. Please, jangan. Kita semua butuh orang yang kita bisa tertawa bersama, kita menangis bersama. Waktu hidup kita lagi up, kita up bersama-sama. Waktu kita lagi kebalik, kita lagi down. Ada orang-orang yang bisa kasih support dan kekuatan buat kita. Minggu demi minggu ratusan cerita dari 70 komsel yang ada di sekitar AUC. Bapak Ibu Saudara sekalian di Surabaya saja. Cerita bagaimana hidup orang terbangun. Bagaimana hidupnya diberkati melalui komunitas rohani. Dan saya harus juga berkata gini, ini satu-satunya cara ketika gereja kita makin besar, Anda tetap merasakan kehangatan dan kekeluargaan. Banyak orang kan berkata gini, sekarang ibadahnya tambah rame, aku semakin gak kenal orang. Hei, tempatkan dirimu dalam komunitas. Di tengah-tengah gereja yang besar, Anda masih bisa merasakan kekeluargaan yang hangat. Ini bukan program, tapi ini gaya hidup. Yang setuju dengan saya katakan yes. Saudara, gereja gak akan efektif selama hanya satu pendetanya terus yang melakukan segala-galanya. Gereja akan efektif ketika ini semua orang terlibat bersama. Di dalam kelompok sel, dalam komunitas kecil. Semua orang terlibat. Anda terlibat apa? Merayakan ulang tahun teman Anda. Yang setuju dengan saya katakan yes. At least jam 12 malam Anda datang ke pintunya. Anda sudah melakukan pelayanan yang hebat. Ngapain pelayanan lu? Kasih surprise orang ulang tahun. Hey, everybody is involved. Semua orang terlibat. Anda saling mensupport, Anda saling mendoakan. Kalau Elia terbangun hidupnya, up and down-nya dia bisa atasi dengan bersekutu dengan sesama dan juga Tuhan. Saya berharap jangan ada kita yang keluar dari ruangan ini kembali kepada goa Anda. Hidup sendirian. Please jangan. Kalau Anda bertanya pada saya hari ini, apa yang harus aku lakuin Elia? Kalau Anda belum berkomsel, ini pesan saya. Anda boleh keluar dari tempat ini setelah ini. Anda boleh ke connect center, Anda boleh ke meja depan. Tanya, ada nggak komsel buat saya? Rumah saya di sini. Mereka akan membantu mengatur itu buat Anda. Tapi kalau Anda berkata, saya sudah punya komunitas, saya sudah punya komsel. Anda perlu tahu Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu kehormatan dari Tuhan. Kalau Tuhan secara sengaja memikirkan buat kita keluarga rohani untuk mendampingi perjalanan kehidupan Anda dan saya. Itu kehormatan dari Tuhan. Buat saya, setiap Selasa, itu keluarga rohani saya. Every Tuesday, saya rasanya gini, kalau saya lagi gak bisa datang, rasanya ya Tuhan, cek mani ya Tuhan, aku gak bisa datang. Tapi kalau saya bisa datang, I'm very happy. Kadang jujur aja, ngurus 2 anak yang masih kecil-kecil, saya sama istri saya bisa berantem. Kita bisa berantem. Gak ngomong, sampai di komsel, jadi happy. Pulang udah ngomong, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, ini memberkati saya. Dan saya berharap Anda keluar dari tempat ini, jangan ada satupun yang Anda keluar dari ke tempat ini, Anda kembali ke goa Anda. Please, jangan. Keluar dari tempat ini, pastikan Anda menemukan keluarga rohani Anda. Satu video yang boleh Anda saksikan sebelum kita berdoa. Buat saya, One-to-One merupakan selain sebuah pendalaman Alkitab, tapi juga merupakan sarana untuk membangun personal relationship dengan teman-teman dan saudara-saudara kita. Saya sendiri sudah menjadi orang Kristen, dari kecil saya tinggal di sebuah keluarga Kristen, tapi saya sekolah di sekolah Kristen, tapi saya baru benar-benar bertobat sejak sekitar tahun 2004. Hal yang membuat saya mau terlibat dalam One-to-One karena saya merasa bahwa One-to-One merupakan sebuah investasi bagi saya dan juga bagi orang lain. Kita saling menabur untuk kehidupan rohani masing-masing. Jadi saya berdoa untuk program One-to-One ini supaya lebih banyak orang lagi yang digerakkan hatinya untuk lebih berkomitmen di dalam keluarga rohani dan juga lebih terdorong untuk boleh berinvestasi baik di dalam hidupnya sendiri maupun di dalam hidup orang lain.